Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas pembahasan yang penting bagi kita semua, mengingat kita hidup di zaman penuh dengan fitnah, dan kalau bisa kita katakan inilah puncak-puncak fitnah dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya, ya. Dan fitnah-fitnah terbuka selebar-lebarnya di zaman sekarang yang tidak terbuka pada generasi-generasi sebelumnya. Dan fitnah mengelilingi kita, ya. Kadang fitnah itu terkait dengan apa yang tidak kita sukai, dan terkadang fitnah terkait dengan yang kita sukai, ya. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Siapa yang tidak suka dengan harta, siapa yang tidak suka dengan anak-anak, ya. Kadang-kadang bahkan anak bisa menjadi fitnah bagi kita. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ya, kita ingin tahu apa itu fitnah secara bahasa, ya. Fitnah al-fitnah secara bahasa disebut oleh para ahli bahasa seperti Ibnu Faris dan juga Khalil bin Ahmad Al-Farahidi kembali kepada dua makna. Disebutkan sebagian orang katakan fitnah adalah al-imtihan dan al-ikhtibar. Ikhtibar maksudnya ujian. Sebagiannya seperti ini disebut oleh Ibnu Faris, Al-Azhari, dan sebagian disebut oleh Al-Khalil. Misalnya dia mengatakan al-fitnah adalah al-ihraq, membakar. Artinya membakar. Fitnah yang artinya ujian, seperti mereka mengatakan fatantu dzahaba wal fiddata bin nar. Fatantu, aku memfitnah emas dan perak dengan api. Maksudnya aku menguji keaslian emas dan perak dengan membakarnya. Ya, sehingga fitnah maknanya adalah ujian. Ini dalam Al-Quran banyak makna fitnah yang artinya adalah ujian, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, wa nabluukum bil syarri wal khairi fitnah. Bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami menguji kalian maknanya kami uji kalian dengan kebaikan. Bisyar itu dengan keburukan, Wal khair dengan kebaikan. Sebagai fitnah, sebagai ujian. Perhatikan di sini fitnah maknanya adalah ujian, dan ternyata kita tahu bahwasanya ujian terkait dengan keburukan, terbaik juga dengan kebaikan. Artinya misalnya dalam kemiskinan ada ujian, ada fitnah, dalam kekayaan juga ada fitnah. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil faqr wa min fitnatil ghina. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kemiskinan, karena kemiskinan juga bisa menimbulkan fitnah, dan juga fitnah kekayaan, wa fitnatil ghina, dan kekayaan juga bisa menimbulkan fitnah. Contoh lagi dalam Al-Qur'an, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim, kata Allah, wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Ini di awal surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim. Apakah manusia ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia dibiarkan mengucapkan kami telah beriman lantas mereka tidak diuji? Wa laqad fatanna, sungguh kami telah memfitnah alladzina min qablihim, orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana imannya tidak benar. Di sini wa laqad fatanna, yaitu kami telah menguji. Kami menguji.
Sehingga makna fitnah itu adalah ujian. Dan dalam Al-Quran juga terkadang fitnah artinya membakar, seperti dalam Al-Quran, yaumahum 'alan nari yuftanun. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang di neraka, kata Allah, mereka di neraka difitnah, maksudnya dibakar. Difitnah maksudnya dibakar. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Buruj, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu." Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sungguhnya orang-orang yang memfitnah kaum mukminin, maksudnya di sini membakar kaum mukminin hidup-hidup dan membakar kaum mukminat hidup-hidup. Falahum adzabu jahannam, bagi mereka adab neraka jahanam, wa lahum adzabul hariq, bagi mereka adab yang membakar. Sebagaimana mereka membakar kaum mukminin, mereka juga akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara bahasa kembali kepada dua ini, dan demikian juga secara syar'i kebanyakan fitnah kembali kepada ujian yang bisa menggoncang iman seorang, ya. Ujian yang Allah berikan, dan fitnah itu banyak, ya. Macam-macam fitnah. Nawin, sudah. Model-model fitnah. Fitnah secara umum terbagi menjadi dua, diklasifikasi menjadi dua, yaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Syahwat-syahwat dan syubhat-syubhat. Ya. Seperti syubhat, misalnya Nabi SAW mengatakan, a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Seperti kata Nabi SAW, a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Masih ad-dajjal. Aku berlindung dari fitnah dajjal, ya. Dari fitnah dajjal. Apa fitnah dajjal? Fitnah dajjal syubhat. Makanya Nabi SAW mengatakan, man sami'a bihi falyan'a anhu. Siapa yang mendengar dajjal maka jauhi, jangan dekat-dekat. Karena dajjal menyebarkan syubhat. Ada seorang selalu mendengar dajjal, ketika datang dajjal dia pun datang, kemudian di akhirat terkena fitnah dajjal. Ini adalah syubhat, ya. Kemudian yang kedua adalah fitnah yang terkait dengan syahwat, seperti Rasulullah SAW mengatakan tentang wanita adalah fitnah. Kata Nabi SAW misalnya, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah paling berbahaya bagi laki. Fitnah paling berbahaya bagi laki. Laki, yaitu fitnah wanita. Ini contoh bahwasanya fitnah bisa terkait kepada syubhat, dan bisa juga terkadang terkait dengan syahwat, ya. Seperti juga Nabi SAW bersabda tentang harta. Kata Nabi SAW, inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Setiap kata Nabi SAW, setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umat ini adalah harta. Oleh karenanya kalau kita mau turunkan dari fitnah-fitnah yang ada di dunia ini terkait dengan fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, maka sangat banyak. Fitnah syubhat misalnya
Fitnah syubhat misalnya apa? Di sekarang ini banyak ya. Contoh fitnah ateis misalnya, ateis, fitnah liberal, ini semua syubhat. Mereka menebarkan syubhat. Kemudian misalnya fitnah ateis, fitnah misalnya ahlul bid'ah ya, akidah-akidah yang menyimpang. Mereka menyebarkan syubhat-syubhat sehingga orang ragu dengan sunnah, sehingga orang terjerumus dalam berbagai macam bid'ah. Orang yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluk, wahdatul wujud, ada syubhatnya? Enggak ada. Bikin fitnah, mereka bikin fitnah. Orang liberal mengatakan semua agama sama, mereka punya syubhat ada. Ini fitnah, mereka bikin fitnah. Orang ateis yang membuat orang tidak percaya sama Tuhan, mereka juga punya fitnah ya. Adapun fitnah syahwat ya, contohnya sudah kita sebutkan tadi di atas, seperti fitnah wanita dan harta ya, fitnah jabatan, bahaya sih fitnah apa? Jabatan, fitnah misalnya fitnah lingkungan ya. Makanya ketika Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, Allah sebutkan tentang 4 kisah yang semuanya adalah ujian ya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha, kata Allah, kami jadikan apa yang di atas muka bumi itu sebagai perhiasan bagi bumi, linabluwahum, untuk menguji mereka, ayyuhum ahsanu amala, mana di antara mereka yang terbaik amalan. Jadi Allah membuat keindahan di atas muka bumi ini sebagai ujian ya. Dan Allah sebutkan beberapa fitnah setelah itu ujian dalam surat Al-Kahfi, seperti ujian kisah pemilik kebun yang indah, kemudian dia terfitnah dengan harta kebunnya tersebut. Sebelumnya Allah menyebut tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang terfitnah dengan lingkungannya penuh dengan kesyirikan, maka kemudian mereka kabur agar selamat dari fitnah lingkungan. Kemudian kisah tentang seorang pemilik kebun yang indah dan dia terfitnah dengan hartanya sehingga dia lupa diri, sehingga dia ujub. Ini fitnah harta. Kemudian Allah sebutkan tentang kisah dari Musa dan Khadir, bahwasanya di antara ujian adalah ilmu. Ilmu bisa jadi ujian bagi seorang ya. Maka jadilah seperti Nabi Musa yang tawadhu ya, dengan ilmu yang dia miliki sehingga menuntut ilmu kepada Nabi Khadir. Kemudian Allah sebut tentang fitnah jabatan Dzulkarnain, yang Dzulkarnain memiliki jabatan namun dia lulus dalam ujian tersebut dan dia bisa menjadi seorang raja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya fitnah itu sangat-sangat banyak. Dari kita lihat seperti ini, semua yang namanya dunia adalah ujian. Dunia secara umum adalah ujian. Pekerjaan kita ujian, jabatan kita ujian, istri kita ujian, anak-anak kita ujian ya. Lingkungan kita ujian ya. Ilmu yang kita miliki adalah ujian ya. Harta yang kita miliki adalah ujian ya. Jadi semua yang kita hadapi adalah ujian, dan hukum asalnya dunia ini adalah isinya ujian. Namun kalau kita kembali kepada pokok bahwasanya fitnah kembali kepada dua makna, syubhat dan syahwat, maka sekarang kita hidup di puncak-puncak fitnah tersebut. Dengan adanya medsos, dengan adanya internet, semua syubhat bisa tersebarkan. Semua syubhat apapun tersebarkan. Ya. Kemudian dengan adanya internet, semua syahwat ya tersebarkan ya. Betapa banyak orang terfitnah dengan syahwat zaman sekarang. Bukan kita bicara tentang orang awam, bahkan kita bicara tentang orang-orang yang sudah ngaji, yang mungkin sudah di antara mereka yang sudah penampilan sudah islami, bahkan di antara mereka ada yang berjenggot, bahkan di antara mereka ada yang bercadar tapi masih hobi nonton Korea misalnya, atau nonton film box office atau Hollywood, atau bahkan terkadang nekat pergi ke bioskop. Fitnah, ada syahwat, dia tahu tapi dia tidak bisa membendung, dan dia ingin menghibur dirinya dengan terjerumus dalam fitnah tersebut. Akhirnya berjam-jam dihabiskan untuk menonton yang haram. Ya. Kenapa? Terjebak dengan fitnah syahwat. Dan tidak jarang juga sebagian orang sudah ngaji kemudian terkena syubhat. Akhirnya mulai meninggalkan sunnah. Ya. Atau terkena fitnah lingkungan tidak kuat, akhirnya kembali lagi seperti semula. Oleh karenanya ya kita dapati
sebagian orang, ada yang di antara mereka ketika lulus dari Madinah atau dari Mekah, Masya Allah, di awal kepulangan menjelaskan tauhid, mengingatkan umat dari pemikiran yang menyimpang, dari bid'ah misalnya, sampai akhirnya dia terjebak di lingkungan dengan jabatan, dengan dieluk-elukan, akhirnya kembali seperti dulu, bahkan memerangi atau memusuhi dakwah sunnah, memenuhi ahli tauhid. Waliyadzubillah, fitnah bisa menimpa siapa saja. Taib, yang kita bahas ini sekedar mukaddimah. Yang kita bahas adalah bagaimana jalan selamat dari fitnah. Atau sebab-sebab selamat ya. Jalan selamat atau sebab-sebab selamat dari fitnah. Fitnah kita tidak bisa lepas dari fitnah, tapi bagaimana selamat di tengah lautan fitnah. Selamat di tengah lautan fitnah. Fitnah mengelilingi kita. Terus tapi bagaimana cara agar kita bisa selamat dari lautan fitnah tersebut ya. Tentunya ada beberapa perkara yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama adalah berdoa. Ini yang paling penting kepada Allah. Kita hafal doa-doa tersebut ya. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, "Ta'awwadzu minal fitan ma dhahara minhu batan." Berlindunglah kalian daripada fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Kita berdoa, "Allahumma inni a'udzubika minal fitnah ma dhahara minha wa ma batan." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah yang tersembunyi maupun yang kelihatan. Seorang benar-benar berdoa kepada Allah. Karena fitnah luar biasa. Ada yang kelihatan, ada yang tidak nampak ya. Allahumma inni a'udzubika minal fitnah minal fitani ma dhahara minha wa batan ya. Nabi mengajarkan demikian. Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Jadi suruh berlindung kepada Allah dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Yaitu ma dhahara itu fitnah yang terlihat, batan yang tersembunyi. Ini yang fitnah terlihat, ada yang tersembunyi. Subhanallah. Jadi tidak semua fitnah nampak, terkadang dia mengalir dengan tanpa terlihat ya. Ini sangat berbahaya. Kemudian di antara doa yang kita baca misalnya sebelum salam, Allahumma a'udzubika min adzabil nar wa min adzabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masjid dajjal. Kita berlindung, a'udzubika min fitnah al-mahya wal mamat wa min fitnatil masjid dajjal. Masih ad-dajjal. Kita tahu bahwasanya dalam kehidupan banyak fitnah kehidupan ini. Fitnah kehidupan. Banyak sekali. Ini mencakup harta, anak-anak, wanita, jabatan. Kalau orang sudah terfitnah, dia gandrung sama wanita, gandrung sama jabatan, gandrung sama harta. Dia lupa dengan kewajiban-kewajibannya. Itu tujuan utamanya. Dia menghalalkan segala cara untuk meraihnya karena sudah terfitnah. Fitnah kehidupan banyak sekali. Fitnah kematian wal mamat, fitnah kematian. Fitnah kematian di antaranya meliputi fitnah menjelang seorang meninggal. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'udzubika min an yatakhabbatani syaitanu indal maut." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan syaitan ketika aku akan meninggal dunia. Karena syaitan menggoda seorang akan meninggal dunia, dia goda, membuat dia ragu, menebarkan syubhat agar dia ragu dengan Allah Subhanahu wa taala atau ragu dengan agamanya atau ragu dengan hari akhir. Maka seorang berlindung dari fitnah kematian ya. Demikian juga ketika dia di azab kubur, maka dia difitnah oleh malaikat Munkar dan Nakir ya. Makanya malaikat Munkar dan Nakir disebut dengan fatan, yaitu memfitnah, itu yang menguji ya. Kemudian memfitnatil masjid dajjal, dan fitnah masjid dajjal. Kalaupun kita tidak bertemu dengan masjid dajjal karena dajjal akan muncul di akhir zaman, kita akan bertemu dengan dajjal-dajjal kecil di zaman sekarang, yaitu yang mengaku dukun, yang aku tahu tentang masa depan, yang meramal dan yang lain. Betul banyak orang terfitnah dengan dajjal-dajjal kecil. Ya, mukaddimah dajjal super itu para dukun, ya, para penipu ya. Akidah mereka tergadaikan hanya sekedar
dunia, hanya sekedar balas dendam, menyihir orang lain, atau untuk mempelet dan yang lainnya. Ini semua adalah dajjal-dajjal kecil, para pendusta kecil yang mukadimah dari dajjal super. Ini doa sangat penting. Kemudian di antara doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi dinik, ya Allah yang bolak-balikkan hatiku, tetapkanlah aku di atas agamamu. Kemudian di antara doa yang sangat penting, ya minta cahaya, ya. Ketika kita pergi ke masjid, kita minta cahaya, ya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikan dalam hatiku, wa fi sam'i nuran, wa fi pendengaranku, wa fi basari nuran, ya, di mataku juga cahaya, min fawqi nuran, di atasku cahaya, min tahti nuran, dari bawahku cahaya, wa an yamini nuran, dari sebelah kananku, wa an shimali nuran, dari sebelah kiriku cahaya, ya, wa min amami nuran, wa min khalfi nuran, dari depan, dari belakang. Minta cahaya agar kita lindungi cahaya, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa, ya. Kemudian juga doa zikir pagi petang, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, rabb kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih, wa naqtarifa ala nafsi su'an a'ujurrahu ila muslim. Berlindung agar Allah selamatkan dari godaan syaitan dan hawa nafsu, ya, dari keburukan syaitan, keburukan diri sendiri. Artinya seorang berdoa agar terhindar dari fitnah. Fitnah benar-benar luar biasa. Dan yang terlindas bukan hanya sekedar orang biasa, orang yang sudah ngaji kadang. Fitnah wanita apalagi. Fitnah wanita. Seorang mengikuti hawa nafsu, dia melihat apa yang dia sukai, dia menggoda wanita yang dia sukai, teman di kantor lah, istri teman lah, tetangga lah, banyak hal. Teman di dunia maya, hati-hati fitnah. Kita sudah tahu itu fitnah tapi kita tetap melakukannya. Waliyadzubillah, sebagian kita tentunya, tidak semua, sebagian kita. Oleh karenanya fitnah tersebut menimpa banyak orang dari segala macam kalangan. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contoh juga kita berlindung, Allah min a'udzubika min fitnatil faqr wa fitnatil ghina. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kemiskinan dan fitnah kekayaan. Kalau kita diberi harta, jangan sampai terfitnah dengan harta tersebut sehingga menjadikan harta tersebutlah tujuan utama kehidupan kita. Berarti sudah terfitnah. Kita sudah masuk harta tersebut dalam dada kita, sudah terfitnah. Jadilah kita tersibukkan mencari barang-barang yang branded, sudah terfitnah. Sudah terfitnah tanpa kita sadari. Jadikan barang mewah itu sebagai barang gagah-gagahan. Kita pamerkan di status kita pamerkan di grup kita, gagah-gagahan naik kendaraan tertentu, gagah-gagahan naik motor tertentu, gagah-gagahan menggunakan merek tertentu. Tanpa kita sadari, kita sudah kemasukan harta tersebut dalam hati kita. Bukan lagi harta di tangan kita, harta sudah dalam hati kita. Berarti kita sudah terfitnah. Dan kita jangan anggap ini sepele. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnah umatku adalah harta. Kalau kita sudah terfitnah dengan harta, akhirnya kita melakukan apa saja pekerjaan yang penting untuk memperoleh harta tersebut. Ini yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita selamat dari fitnah, sibuk dengan ilmu syar'i. Sudah, kita ini masih banyak yang mau kita pelajari. Kalau kita bicara agama, ada ilmu akidah, ada ilmu fikih, ada ilmu adab dan akhlak, ya. Ini mau kita pelajari. Akidah kita belum selesai, masih pelajari. Rukun iman ada 6 harus kita pelajari satu-satu. Kemudian rukun Islam kita belum kuasai juga fikihnya dengan baik. Ada akhlak juga kita belum belajar. Kita belajar, jadi kita berusaha membuat kurikulum dalam kehidupan kita ini untuk belajar ilmu agama. Karena kita belajar ilmu agama, kita diingatkan terus. Ya, sehingga kita tidak tersibukkan dengan apa? Fitnah. Sekarang ini kan kita ingin menjebak diri kita dalam kesibukan. Kalau tidak kita jebak diri kita dalam kesibukan yang bermanfaat, kita akan punya waktu luang itu akhirnya kita gunakan untuk yang tidak bermanfaat. Di antara hal yang bisa menjadikan kita selamat dari fitnah adalah menyibukkan diri dengan ilmu syar'i. Dengan ilmu syar'i kita tahu mana yang haram untuk kita hindari. Mana yang kita tahu kebaikan untuk kita kerjakan, mana yang haram, fitnah-fitnah kita tahu bahayanya fitnah-fitnah tersebut untuk kita hindari. Yang berikutnya, ya, atau kalau kita mau klasifikasikan hal ini, ya, kita bisa katakan nomor 2 ini adalah sibuk dengan ibadah, ya. Sibuk dengan ibadah.
Dan ibadah itu macam-macam ya. Tapi maksud saya sibuk dengan ibadah ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, al-ibadatu fil harji kahijratun ilayya. Al-ibadatu fil harji itu di masa fitnah kahijratin ilayya. Beribadah di zaman fitnah seperti hijrah kepadaku. Beribadah di zaman fitnah seperti hijrah kepadaku. Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan hadis ini, kenapa Rasulullah SAW menyamakan orang yang di masa fitnah kemudian dia beribadah, maka dia seperti berhijrah kepada Nabi. Karena ketika orang-orang sedang tenggelam di fitnah kesyirikan di kota Mekah, para sahabat kemudian meninggalkan itu semua demi menyelamatkan diri. Demi menyelamatkan diri, maka dia tinggalkan kampung halamannya, dia tinggalkan hartanya, kemudian dia berhijrah kepada Nabi di kota Madinah. Ya. Dan demikianlah kira-kira seperti orang yang sedang tinggal hidup di zaman fitnah. Di sana sini fitnah. Fitnah wanita, fitnah syahwat, fitnah dunia, fitnah jabatan, fitnah harta, fitnah syubhat. Kemudian dia menyelamatkan diri dengan menjauhi mereka semua dan dia sibuk untuk beribadah. Seperti orang yang berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Ini sisi kesamaan. Kenapa Rasulullah mengatakan kahijratin ilayya? Karena orang yang sibuk di masa fitnah, dia akan meninggalkan fitnah-fitnah tersebut, jadi akan sibuk beribadah seperti orang yang berhijrah. Seperti orang yang berhijrah. Karena orang sudah di zaman fitnah, dia biasanya tersibukkan dengan fitnah tersebut. Kata Nabi SAW, man istashrafaha tashrifu. Siapa yang mencoba-coba mendekati fitnah, maka dia akan kelahap oleh fitnah tersebut. Makanya kalau kita mau kepo buka-buka, kita akan kebawa dengan fitnah tersebut. Akhirnya komentar, akhirnya terbawa. Kalau ada orang di zaman sekarang sibuk fitnah sana sini, dia pokoknya sibuk kerja, kemudian dia beribadah kepada Allah. Ini di antara cara untuk selamat dari fitnah, menyibukkan diri untuk beribadah. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda untuk bahwasanya ibadah ini penyelamat fitnah. Kata Nabi SAW. Ini hadis-hadisnya khusus ya tentang beribadah di zaman fitnah. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail muzlim. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lail al-muzlim. Kata Nabi SAW, segera beramal sebelum datang fitnah-fitnah yang seperti potongan malam. Segera beramal sebelum datang fitnah yang seperti potongan malam. Artinya fitnah tersebut begitu hitamnya sehingga seperti potongan membuat gelap gulita orang tidak bisa lihat. Tapi kalau dia sering beramal, ketika datang kegelapan tersebut, Allah akan berikan dia cahaya sehingga dia bisa selamat. Ini sangat jelas dalil bahwasanya seorang kalau ingin selamat dari fitnah, dia beramal soleh. Di masa-masa orang sibuk dengan tenggelam dengan berita, tenggelam dengan komentar, dia melakukan yang berupa baca Al-Quran. Di sementara orang sedang sibuk baca berita, dia baca Al-Quran. Sementara orang sedang sibuk bicara tentang dunia, dia bicara tentang akhirat. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, tidak. Artinya ada porsinya ya, ada porsinya. Tapi di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya seorang ingin selamat maka beramal soleh, karena akan datang suatu fitnah yang luar biasa seperti gelap gulita yang akhirnya menjadikan seorang lupa, ya, tidak ngerti apa yang harus dia lakukan karena begitu gelapnya fitnah tersebut. Ini secara umum seorang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar selamat dari fitnah. Nah, ibadah-ibadah tersebut juga seperti dalam hadis juga. Kalau menjalankan sunnah, seorang berusaha menjalankan sunnah, ibadah tapi di atas sunnah, bukan ibadah-ibadah bid'ah ya. Ibadah di atas sunnah ya. Bukan ibadah-ibadah bid'ah, malah ibadah sambil joget-joget, ibadah sambil nyanyi, tambah terjerumus dalam fitnah ibadah-ibadah bid'ah tersebut. Tambah terjerumus dalam fitnah. Maksud saya ibadah yang di atas sunnah ya. Seperti perkataan sebagian ulama, as-sunnah safinatun Nuh. Faman raqibaha naja, wa man takhalafa anha gharik. Sungguhnya sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang naik maka dia selamat, siapa yang ketinggalan dia akan tenggelam.
Jadi di antara ibadah-ibadah tersebut mungkin saya perincikan ya. Di antaranya nuntut ilmu. Benar-benar nuntut ilmu ya. Bukan hanya sekedar ngaji-ngaji senang-senang ketawa ketiwi, nuntut ilmu benar-benar nuntut ilmu secara terkurikulum maksud saya. Teman-teman kan dokter ngerti kalau belajar dengan terkurikulum lebih rapi. Alhamdulillah sekarang ilmu-ilmu banyak di YouTube bisa belajar satu demi satu ya, satu video demi video dengan rapi. Kemudian apa? Sibuk dengan amalan sunnah. Bukan bid'ah ya. Bahkan dalam hadis bahwasanya siapa yang beramal dengan amalan sunnah, maka Allah akan membimbing dia. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi asma'u bihi. Kalau aku sudah mencintai sang hamba ini, aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Artinya kata para ulama, Allah akan membimbingnya. Allah akan membimbingnya. Sehingga dia tidak memandang kecuali dengan yang baik, dia tidak mendengar kecuali yang baik, dia tidak berkata-kata kecuali berkata yang baik. Dan ini akibat dia sibuk dengan amalan-amalan sunnah. Hati-hati, bukan sibuk dengan bid'ah ya. Orang sibuk dengan amalan bid'ah maka semakin terfitnah, maka semakin terfitnah. Jadi sibukkan diri dengan ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ibadah apapun ya, ibadah mau silaturahmi, mau apa yang penting ibadah sibuk karena zaman fitnah buat orang lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara solusi agar terlepas dari fitnah adalah sibuk dengan ibadah, selamat dari fitnah. Tapi yang berikutnya yang ketiga, ini di antara solusi yang menakjubkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu berakhlak mulia. Subhanallah, apa korelasi antara berakhlak mulia dengan selamat dari fitnah? Dalilnya jelas ya. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, "Taji'ul fitanu fayuraqiqu ba'daha ba'dha." Akan datang fitnah-fitnah, berbagai macam fitnah. Fayuraqiqu ba'daha ba'dha, maka fitnah tersebut akan meringankan yang lainnya. Artinya datang fitnah, seorang menyangka besar, ternyata ada datang fitnah lebih besar lagi sehingga fitnah yang tadi besar terasa ringan. Kondisi kita itu kayaknya kita dulu takut ternyata jadi biasa. Sudah hal biasa. Karena timbul fitnah-fitnah yang lebih besar lagi. Wa taji'ul fitanu, maka summa tangkashif. Kemudian wa taji'ul fitanu, maka datang fitnah-fitnah lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Ini fitnah ini akan mendatangkan kebinasaanku. Dia merasa sudah binasa saking besarnya fitnah tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa tangkashif. Kemudian fitnah itu hilang. Wa taji'ul fitanu, kemudian datang fitnah-fitnah yang baru lagi. Kata yang sebelumnya dia sudah selamat. Wa yaqulul mu'min, maka orang mukmin berkata, hadhi, yang ini sekarang saya tidak selamat lagi. Saking besarnya fitnah tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faman ahabba an yuzahza 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa yang ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, selamat dari fitnah maksudnya. Apa solusinya? Fal ta'ti maniyatuhu, maka hendaknya kematian datang dalam mendatanginya. Wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukan pada manusia apa yang dia suka dilakukan baginya. Untuk dilakukan kepadanya. Ini solusi dari fitnah. Ketika Syekhuna Syekh Abdul Razak hafizahullah taala berbicara tentang definisi akhlak, beliau sebutkan banyak ulama memberikan definisi akhlak. Di antara definisi akhlak yang baik adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau melakukan perbuatan sikap kepada orang lain dengan sikap yang kau suka jika dilakukan padamu. Maka selalu bersikap seperti itu. Dengan cara bersikap seperti ini kau akan selamat dari fitnah. Sebenarnya kita bicara sama orang tua. Kita bayangkan kalau saya jadi orang tua, saya senangnya diapain oleh anak. Lakukan. Sikap terhadap istri. Kalau saya posisi saya sebagai istri saya, kira-kira saya suka suami saya lakukan apa? Kita berusaha ya. Sebagai anak, kalau sebagai anak saya ingin bapak saya seperti apa? Maka kita lakukan terhadap tetangga juga demikian.
Sebelum kita berbicara, coba kalau saya di posisi orang tersebut, pantaskah saya mengucapkan ini? Bos terhadap anak buah terhadap bos. Semuanya. Dan subhanallah, ini solusi dari Nabi SAW, berakhlak mulia. Dan orang berakhlak mulia insya Allah selamat dari fitnah. Karena orang yang tidak berakhlak mulia, dia mudah komentar. Dia mudah menggibah, dia mudah senang orang ribut, dia senang berkelahi, dia suka marah-marah. Nah ini orang terjebak dengan fitnah. Tapi orang yang berakhlak mulia, dia bisa menenangkan diri. Karena dia merenungkan dulu sebelum dia mengatakan, sebelum dia menulis, sebelum dia berkomentar, sebelum bikin status, sebelum dia angkat suara. Dia pikir apakah pantas saya lakukan kalau hal ini dilakukan pada diri saya? Kalau tidak pantas kenapa saya lakukan pada orang lain? Sebenarnya ternyata di antara sebab selamat dari fitnah adalah berakhlak mulia. Dan sebelumnya Nabi mengatakan siapa yang ingin selamat dari neraka jahanam ketika datang fitnah dan ingin masuk surga, falta'ti maniyatuhu, maka datanglah kematian kepadanya wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dia harus beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan ini di antara pondasi yang buat seorang bisa berakhlak mulia ketika dia mengingat tentang akhirat. Dia tahu bahwasanya semuanya ada balasannya. Bagaimana seorang bisa memilih tutur katanya kalau dia beriman kepada hari akhirat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada orang dan hari akhirat, maka dia ucapkan yang baik atau diam. Kalau dia tidak beriman dengan hari akhirat atau imannya lemah, dia akan mudah komentar, akan mudah menulis apapun yang dia sukai, akan mudah menuduh orang-orang yang dia tuduh tanpa bukti. Sebagaimana sekarang zamannya orang melakukan apa yang dia lakukan, dia ngomong apa yang dia ngomong, dia menuduh tanpa bukti, dia ngomong seenaknya, dia fitnah, dia licik, terserah. Dia lupa bahwasanya di sana ada hari kebangkitan. Bahwasanya apa yang kau tuduhkan kepada orang kalau tidak benar, kau akan bersidang dengan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia tidak tahu yang kita masalahkan tidak pasti sebenarnya orang licik, dia tahu kita tidak begitu, kemudian dia ucapkan dengan memprovokasi massa dengan perbuatan licik. Nah. Oleh karenanya, orang kalau berakhlak mulia, dia sabar, dia tenang, beriman pada hari akhirat, dia akan terhindar dari fitnah. Dan ini di antara hal yang menakjubkan, Nabi memberi cara agar terhindar dari fitnah adalah dengan berakhlak mulia. Udah, Win? Ini nih. Kita lanjutkan yang poin berikutnya. Yang keempat adalah menjauhi fitnah. Ini termasuk poin yang sangat penting ya. Menjauhi apa? Fitnah. Menjauhi fitnah. Menjauhi fitnah dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna sa'id laman junnibal fitan." Inna sa'id laman junnibal fitan. Inna sa'id laman junnibal fitan. Sungguh orang yang berbahagia yang sungguhnya adalah yang terjauhkan dari fitnah. Orang yang bahagia sungguhnya adalah yang terjauh dari fitnah. Orang yang bahagia yang sungguhnya adalah yang terjauh dari fitnah. Ya. Maka ini penting. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menjauh fitnah. Jangan dekat-dekat fitnah. Ya. Kata Nabi SAW, yang bahagia, yang terhindar dari fitnah, yang jauh, yang terjauhkan dari fitnah. Hati-hati. Kalau kita bisa jadi fitnah, maka itu yang terbaik. Kemudian Rasulullah SAW juga menyatakan, ya, dalam hadis kata Rasulullah SAW, satakunu fitanun al-qa'idu fi khair minal qa'im. Akan timbul fitnah-fitnah. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Artinya kalau duduk kan dia semakin jauh daya jangkauannya. Tapi kalau dia berdiri, dia semakin melihat banyak. Ini kinayah dari Nabi SAW. Orang yang duduk, dia tidak melihat fitnah karena mungkin terhalangi. Tapi kalau dia berdiri, dia melihat banyak fitnah. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Tapi yang berdiri saja masih lebih baik daripada yang berjalan menuju fitnah. Wal mashi khairun minas sa'i. Dan yang berjalan menuju fitnah masih lebih baik daripada yang berusaha berjalan cepat lari menuju fitnah. Jadi Rasulullah sebutkan tingkatan orang terhadap fitnah, kedekatan orang terhadap fitnah bertingkat-tingkat. Kita lihat kita termasuk yang mana? Ada yang kata Nabi SAW yang duduk, kemudian yang berdiri, kemudian yang berjalan. Yang lebih parah adalah
yang berlari menuju ke sana, yang berlari. Kemudian Nabi kasih kaedah. Wa man yushrif laha tastashrifhu. Siapa yang berusaha mendekati fitnah, fitnah akan melahapnya. Wa man wajada malja'an aw ma'adzan falya'udz bihi. Siapa yang mendapati tempat berlindung maka jauh dari fitnah. Ya, Rasulullah mengatakan, "Man yushrif laha tastashrifhu." Kita di zaman sekarang, contoh sederhana kita di HP banyak sih berseliweran fitnah banyak sekali. Fitnah wanita, fitnah gibah, namimah, semuanya ada di situ. Fitnah syubhat, fitnah ceramah-ceramah enggak benar, fitnah macam-macam. Kalau kita bisa menghindar, baik. Siapa yang bisa tidak lihat sama sekali baik. Tapi kalau ada yang berusaha melihat-lihat, berusaha mengklik, yang mengklik 1 menit, yang mengklik 2 menit, berbeda. Dan siapa yang boleh lihat, dia akan mudah terlahap oleh fitnah tersebut. Maka waspada. Kita lihat diri kita termasuk yang duduk aja, atau yang berjalan, atau yang berdiri, atau yang lebih parah berjalan, atau yang kemudian berlari menuju fitnah tersebut. Pengin tahu, keponya tinggi. Sehingga siapa yang dekat-dekat, maka dia akan dilahap oleh fitnah tersebut. Ya. Bahkan kata Nabi, jika terjadi fitnah, pertumpahan darah di antara kaum mukminin, dan itu mungkin terjadi. Ini punya pendapat, ini punya, akhirnya terjadi turun ke jalan, mungkin perang-perang, bunuh-bunuhan. Rasulullah mengatakan, ya'madu ila sayfihi fayadukku ala haddihi bihajarin thumma liyanju in sata'an naja. Kalau ada fitnah seperti ini yang menimbulkan pertumpahan darah, dia punya pedang, maka pedangnya dia tumpulkan, bawa ke batu, dia pukul pedangnya ditumpulkan, dan kemudian dia menyelamatkan diri semampunya. Karena kalau dia pegang pedang, dia akan tertarik untuk membunuh. Dan dia jangan sampai meninggal dalam kondisi menumpahkan darah kaum muslimin. Karena fitnah, kita khawatir namanya fitnah, kalau sudah fitnah, bukan hanya fitnah umat saja, terkadang fitnah darah. Ada provokator, teriak sana, dari sana, turun ke jalan, akhirnya terjadi apa yang terjadi, wal iyadzubillah ya. Kemudian di antara cara untuk menjauhkan diri dari fitnah, ini juga penting di zaman sekarang, ya. Dan ini adalah cabang dari yang keempat, yang kelima, yaitu sibuk dengan privasi dan tinggalkan urusan orang lain. Kalau enggak penting buat kita tinggalkan urusan orang lain. Dan ini jelas Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk keelokan Islam seorang dan meninggalkan yang bukan urusannya. Seorang kalau mampu menjalankan hadis ini saja, dia akan selamat dari banyak fitnah. Dia tidak perlu tahu urusan banyak orang. Yang penting bagi dia untuk dirinya, untuk agamanya, silakan dia cari tahu. Yang tidak perlu, dia tidak perlu tahu. Ya. Karena kita menghabiskan waktu kita dengan kepo, ya. Dengan membaca, melihat hal-hal yang bukan urusan kita. Sehingga akhirnya kita terjebak dengan fitnah. Kalau kita ada fudul nazar itu kepo dengan memandang, melihat sana, akhirnya kita kan buat fitnah, entah melihat lewat depan rumah orang, akhirnya lihat ada perempuan terbuka auratnya. Ya. Karena bapak lihat sana sini, lihat sana lihat sini. Ya, kepo. Apalagi kalau sudah di internet sudah melihat macam-macam, ya. Dan ini membuat kita terjebak dengan fitnah. Bahkan kita bisa tertawan dengan fitnah tersebut. Kemudian dalam hadis saya bacakan, kata Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, bainama nahnu haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz dzakara al-fitnah. Tatkala kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang fitnah. Faqala, Rasulullah jelaskan tentang fitnah tersebut, idza ra'aitumun nasa qad murijat uhuduhum. Jika engkau melihat orang-orang sudah rusak janji-janji mereka, kacau balau, janji tidak dipenuhi, wa khaffat amanatuhum, dan amanah mereka sudah luntur, wa kanu hakadha, dan kondisi mereka sudah carut marut, wa syabbaka baina ashabi Rasulullah. Kalau lihat orang sudah seperti ini, ngomong enggak pernah ditepati, amanah enggak ada, ya. Qala faqumtu ilaihi, maka kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, aku pun berdiri menuju Nabi, faqultu, aku berkata, kaifa af'alu inda dzalik, ya Rasulullah, apa yang aku lakukan jika terjadi demikian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilzam baitak, lazimi rumahmu, wamlik alaika lisanak, tahan lisanmu, jangan banyak komentar, jangan banyak nulis, jangan lazimi rumahmu, jangan banyak omong. Khudh ma ta'rif, yang kau tahu kerjakan, wa da ma tungkir, yang kau tidak tahu tinggalkan.
Wa 'alaika bi amri khassati nafsik, dan sibuklah dirimu dengan urusan privasimu. Wa da'anka amral 'ammah, dan tinggalkan engkau urusan-urusan keumuman orang yang kau tidak tahu. Ini di antara dalil bahwasanya yang tegas ingin selamat dari fitnah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, saya tuliskan kembali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilzam baitik, ya, lazimi rumahmu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahan lisanmu. Wamlik alaika lisanak, tahan lisanmu. Lisanmu masih termasuk lisan itu tulisanmu. Tulisan, komentar, status. Soal kita ini apa namanya? Kepingin tahunya ini luar biasa, sehingga ini kita melihat hal yang tidak bermanfaat banyak sekali. Saya tidak usah bicara jauh-jauh. Bukannya dosa, tapi contoh misalnya saya cerita tentang misalnya mainan lato-lato. Ini aja kita buang waktu untuk melihat ini. Semoga Allah menyemangati. Tapi artinya alhamdulillah sekarang sudah mulai kurang. Tapi kesibukan dengan ini, entah perempuan main di luar negeri sana, sibuk ini, mak-mak macam-macam. Kemudian kita ikut melihat, lihat mak-mak, kadang-kadang lihat wanita tidak berjilbab main lato-lato, terkadang macam-macam. Itu saja sudah membuat kita terjebak dengan fitnah yang banyak. Padahal dia hukumnya asal perkara boleh, namanya mainan. Tapi kita berlebihan sehingga kita menjebak diri kita dalam fitnah, dan kita melihat hal yang haram. Ya. Orang kemudian berkreasi, ya, buang-buang umur. Jadi apalagi kalau kita sibuk dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahan lisanmu, ya. Jadi lazimi bait, lazimi rumah itu jangan suka keluar maksudnya. Jangan suka pergi ke area fitnah. Jangan. Ya. Kalau bisa di rumah, ya. Tahan lisan, khudz ma ta'rif wa da' ma tunkir. Lakukan yang ambil yang kau tahu. Kau tahu. Tinggalkan yang kau tidak tahu. Artinya jangan spekulasi. Kemudian kata Nabi SAW, wa alaika bi amri khassati nafsik. Urus privasimu. Yang penting. Wada angkal amral ammah, tinggalkan urusan banyak orang. Ini kalau mau selamat dari fitnah. Apalagi fitnah sudah seperti itu kata Nabi SAW. Sekarang kalau orang terbalik. Orang sibuk dengan urusan orang, banyak orang dia ngurusin terus, padahal dia ngurus pun tidak ada faedahnya. Sementara urusan privasi dia tinggalkan, urusan istrinya dia tidak beres, urusan anaknya tidak beres, kerjanya tidak beres, zikirnya, urusan dia dengan Allah tidak beres. Kemudian dia sibuk urusan banyak orang. Masuk dalam fitnah, ngurusin banyak orang, komentarnya tidak bermanfaat, umumnya tidak bermanfaat, bahkan jadi provokasi. Oleh karena seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sedang hidup di zaman fitnah, sejauh mungkin kita menjauhkan diri dari fitnah dan sejauh mungkin kita menyibukkan diri untuk mengurusi privasi kita. Apa yang tidak bermanfaat maka hendaknya kita tinggalkan. Ini mungkin ikhwan dan akhwat yang rahmatullah subhanahu wa taala sekedar sharing jalan-jalan agar kita bisa selamat, ya. Sejauh mana kita